Terkait dengan Pak SLD sekarang belum ditangkap, Bapak. Mungkin sudah ada angin sepoi sedikit dari Kejari, Bapak, baik dari Kepsek SDWH Wilangira dan Kepala Sekolah SMA Wilangira. Silakan memberikan statement, Bapak. Mungkin awali SD Wilangira dulu. Mungkin Bapak Pendeta Samuel Darmagu, STH. Bagi Bapak Soleman Lendapa, apa yang tertulis itu adalah sesuatu fakta. Iya ya. Kalau kita bongkar di CCTV yang Bapak miliki itu akan terbukti. Terbukti semua. Kecuali kalau Bapak mau sengaja buat rekayasa. Iya ya. Seperti itu. Harapan Bapak Kepsek karena belum ditangkap ini. Bagaimana harapan Bapak? Harapan saya ya sebaiknya dari Kejari itu sudah banyak bukti kesalahan-kesalahan beliau itu. Harus sudah. Alat bukti sudah ada, saksi-saksi juga ada, dan sebaiknya dia ditangkap. Oh, itu harapan publik sebenarnya. Harapan publik Harus. Iya ya. Lagi pajak saya pernah menyatakan itu bilang tanggal 1 Mei sudah harus dia sudah harus. Sekarang sudah tanggal 1. Ini sudah lewat tapi sekarang ini sudah tanggal 1 dan berarti Pak Jaksa ini tidak tepati waktu ini janjinya ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Kepsek SD Wilangira. Kalau saya sih yang punya harapan yang terjadi teman-teman yang mengalami pergumulan di Bank BRI Pada, tolong pihak bank yang terjadi itu tunjukkan surat perjanjian SLD Sol lapar duit atau Soleman Lendapa ini yang ada supaya jelas. Kasihan teman-teman kepala sekolah yang SK-nya ditahan dan kemudian ijazah mereka yang ditahan, yang diperjuangkan tidak gampang itu didapati. Ya, tolong surat perjanjian BRI Pada bersama dengan Soleman Lendapa untuk ditampilkan ke publik. Supaya kita bersama. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya, oke. Mungkin tambahan dari Kepsek SMA Wilangira terkait dengan belum ditangkapnya Pak SLD. Ya, tambahannya dari saya, ya sepertinya kita ada ragu. Kalau kita bilang ragu, ya belum, kurang layak juga kalau kita bilang ragu sama kejaksaan. Karena apa tadi yang dikatakan sama Bapak Kepsek SD Wilangira bahwa perjanjiannya di tanggal 1 Mei ini, sekarang sudah tanggal 1 Mei, belum ada kabar bahwa P21 ya minimal tertangkapnya atau tervonisnya oknum tersebut. Jadi kita juga sebagai kepala sekolah atau saksi, kita juga dilema dalam keadaan seperti ini, karena kita sudah berusaha memberikan keterangan pergi pulang ke Kejari, dan pada akhirnya atau hasilnya kalau tidak memuaskan sesuai dengan harapan bersama, maka ini pada akhirnya nanti akan menjadi pertanyaan kepada Kejari ya. Dan itu menjadi PR buat kejaksaan. Ya, jadi masalah seperti itu. Terus menyangkut ini yang disebut Bapak Kepsek SD Wilangira tadi, menyangkut pinjaman kredit di Bank BRI Pada atau Bank Unit BRI Pada. Di situ saya melakukan peminjaman kredit di tahun 2019 sampai pada saat ini, dan itu targetnya dia 120 bulan atau 10 tahun. Aduh, itu mati sudah orang ya, 10 tahun 120 bulan. Nah,
di dalam 120 bulan ini ceritanya bahwa kami kepala sekolah, kami tidak bayar langsung ke bank, kami bayarnya di Pak SLD. Berarti dikibuli begitu maksudnya. Ya, jadi kami membayar dan Pak SLD yang bayar langsung ke bank. Dan nyatanya kemarin di tanggal 29 ke 28 tanggal 27 kemarin April saya pergi di bank unit ini bank BRI unit Elopada. Kami pergi lakukan print koran. Di situ saya masih temukan saya punya utang kredit masih 73 juta lebih. Aduh, mati. Padahal Mobilnya sudah menjadi museum. Padahal setiap 6 bulan saya itu kasih 20 juta. Aduh, Kalau dikalikan dari 2019 sampai 2023 sudah 200 juta saya punya uang. aduh. Sudah 200 juta. Tapi kemarin saya pergi cek print koran, masih utang saya masih 73 juta. Ada apa dengan bank itu? Tapi bank kok mengkebuli juga terhadap kepsek. Jadi seperti itu yang kami harapkan perlu dipertanyakan juga pada pihak bank. Ada apa? Terus perjanjian mereka pada awal itu bagaimana dengan Pak SLD? Kok sampai begini? Sampai selama ini kan kepsek tidak tahu bahwa Pak SLD MOU dengan Bank BRI. Isi MOU apa tidak tahu. Aduh, berarti benar dikibuli. Kecuali kalau isi tulisan daripada Soleman Lendapa itu tentang dana BOS itu merupakan penggunaannya untuk BP3 itu ada. Itu memang kan strateginya dia untuk meluputkan diri dari hukum kan, sehingga yang menjadi tumbalnya itu kepsek begitu, tumbalnya kepsek dengan alasan dia BP3, karena di dalam dasar aturan hukumnya itu yang diambil oleh ketua yayasan kan BP3 saja, dana BOS tidak boleh dia. Tapi ini kan dia melanggar, dia ambil dana BOS, dan itu sudah diakui oleh 30 lebih kepala sekolah bahwa dia menggunakan dana BOS. Jadi kalau dana BOS itu 1 bulan satu kali cair 50, ada yang 100 sampai 100 lebih ya. Kalau dalam 1 kali cair minimal berapa M dia? Ya kurang lebih 4 M. Kalau 4 M dikali dengan 1 tahun berarti 8 M. 8 M dikali dengan 10 tahun sudah berapa? 16 M. Itu baru hitungan bersih saja. Sudah berapa kerugian negara, dan ini ada apa kok sampai belum ditangkap begitu ya? Iya, oke. Harus tangkap pelakunya, jangan main-main dengan aturan. Kalau memang bisa, kalau memang banyak saksi yang diperiksa, alangkah lebih baiknya BAP-nya itu dibagi-bagi aja jaksa yang ada di situ untuk ketik secepatnya. Atau kalau memang satu bandel saja itu kan mewakili semua dari 39 kepala sekolah, dijadikan sama aja sebagai keterangan saksi, daripada ngambil banyak-banyak bikin penuh itu kantor dan ditunda-tunda penangkapannya, begitu ya? Iya betul. Oke. Ini kan sudah masuk dari penyelidikan menjadi penyidikan yang harusnya pengambilan tersangka dengan Jadi bukti-bukti, alat bukti, barang bukti ada semua. Jadi dia sebelum di sini dia sudah di Ambon, sudah pernah Bapak Pendeta, Bapak Katanya seperti itu. Wah, Punya pengalaman memang kalau begitu. Berarti ini kan indikasi yang sudah terbuka di sana dia. Dan dia bisa larikan uang juga, bisa puluhan M. Jadi bisa ratusan M dia. Bahkan bisa T itu masuk ya. Ya, itu aja mungkin pemirsa media online melaporkan dari
stadion wawancara dengan kedua Kepsek ST Welangira Bapak Samuel Daramagu STH dan Kepsek Petrus Wungo SPD. Laporan dari stadion.